Halo, apa kabar? Nah, masih banyak ternyata yang bertanya tentang seperti apa sih pengembangan karir seorang pejabat hasil penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Tahun 2023 ini seperti apa sih nasibnya? Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini sesuai dengan amanat Permenpan 28 tahun 2019 dan Permenpan 17 tahun 2021 tentang penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Nah, setelah disetarakan dalam jabatan fungsional tersebut, masing-masing PNS tersebut diberikan tugas sebagai koordinator ataupun sebagai subkoordinator. Nah, ini merupakan langkah yang diambil pemerintah sebagai masa transisi dari hilangnya rentetan birokrasi yang ada di perangkat daerah. Jadi dibuatlah atau dibentuklah di sana yang namanya koordinator atau subkoordinator. Setelah melakukan tugas sebagai koordinator dan subkoordinator, diberikanlah PNS tersebut angka kredit sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat satu tingkat di atasnya. Ingat, 25% kebutuhan. Misalnya dibutuhkan 100 untuk naik pangkat, jadi 25% dari 100 yaitu 25. Nah, angka kredit tersebut banyak juga yang bertanya, apakah diberikan setiap tahun atau bagaimana? Nah, jadi sesuai dengan amanat dari Permenpan 17 tahun 2021, angka kredit tersebut hanya diberikan satu kali saja bagi seorang PNS yang diberikan tugas sebagai koordinator atau subkoordinator dengan catatan telah melaksanakan tugas sebagai koordinator atau subkoordinator selama 1 tahun. Setelah itu, tahun berikutnya sudah tidak bisa lagi diklaim menjadi angka kredit. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, dengan terbitnya Permenpan 7 tahun 2022, di sana juga menghapuskan yang namanya fungsi koordinator dan subkoordinator yang ada pada Permenpan 17 tahun 2021. Jadi, dengan hadirnya Permenpan tersebut, sudah tidak ada lagi yang namanya koordinator dan subkoordinator. Tapi pada Permenpan tersebut mengatur adanya kepala kelompok kerja. Jadi, seorang PNS, seorang pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang dulu menjadi koordinator atau subkoordinator dapat dijadikan ketua kelompok kerja. Jadi nanti di masing-masing bidang itu atau bagian dibentuk yang namanya kelompok kerja. Nah, di sana ada ketua kelompok kerjanya, ada anggota. Nah, ketua inilah yang bisa diampu oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan tersebut. Nah, banyak juga yang bertanya kepada saya terkait dengan apabila PNS tersebut hasil penyetaraan jabatan tidak bisa mengumpulkan butir-butir kegiatan atau dupa sesuai dengan butir-butir permenpannya, apakah boleh mengajukan angka kredit subkoordinator tersebut yang sebesar 25% tersebut? Jawabannya boleh. Apabila memang tidak sempat membuat dupa, tidak sempat mengumpulkan kegiatan yang berkaitan dengan jabatan fungsional yang diduduki, seorang PNS tersebut boleh mengajukan nilai subkoordinator saja dengan bukti yaitu SK sebagai atau SK penunjukan sebagai koordinator atau subkoordinator. Namun menurut hemat kami lebih baik bukti-bukti kegiatan yang lain yang berkaitan dengan jabatan fungsional yang diduduki agar dilampirkan, agar dinilai atau diajukan kepada tim penilai. Karena tentu saja kasihan apabila kegiatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan jabatan fungsional yang diduduki tidak diajukan ke tim penilai. Itu sangat sayang sekali. Jadi apabila memang hanya mampu mengumpulkan 25% itu saja sebenarnya tidak masalah. Tapi alangkah baiknya apabila kegiatan yang lain juga dikumpulkan. Walaupun memang sebagai seorang pejabat fungsional hasil penyetaraan, hasil transformasi ini merupakan hal yang baru gitu ya. Menaik jabatan, naik pangkat dengan angka kredit, namun kita sebagai seorang PNS tentunya tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus membaca literasi peraturan kebijakan yang mengatur tentang jabatan fungsional Ibu Bapak. Seperti apa sih cara mengumpulkan dupanya, apa saja bukti-buktinya dikumpulkan. Bila perlu juga misalnya bisa dikonsultasikan dengan rekan-rekan pejabat fungsional yang lebih dulu duduk di sana seperti itu. Untuk ke depan tentu saja setelah
di tahun 2023 ini ibu bapak yang ditransformasi dulu dari jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, tidak lagi menduduki koordinator atau subkoordinator apabila memang dibutuhkan atau diperlukan pada instansi tempat bekerja bisa dijadikan ketua kelompok kerja. Nah, di sana tentu saja sudah melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional yang diampu, dan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan selanjutnya sudah menggunakan yang namanya angka kredit. Nah, banyak juga yang bertanya nanti di 2024 apakah masih diberikan kenaikan pangkat secara reguler untuk seorang pejabat fungsional hasil penyetaraan apabila memang di tahun 2024 ini dia baru 4 tahun di pangkat terakhirnya. Nah, kita tentu saja masih menunggu seperti apa kebijakan dari Menpan dan BKN tahun depan, apakah masih diberikan kenaikannya secara reguler atau memang harus sudah menggunakan angka kredit. Karena seperti yang kita ketahui pada Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional hanya mengakomodir pejabat fungsional hasil penyetaraan yang disetarakan sampai dengan Juni atau Mei 2022 seperti itu. Tentu saja dengan setelah berkarir dalam jabatan fungsional, ibu bapak harus tetap semangat, harus tetap melaksanakan tugas sebagai jabatan fungsional yang diduduki saat ini, harus tentunya rajin-rajin membaca peraturan-peraturan yang menjadi naungan dari jabatan fungsional itu agar mengetahui apa saja tugasnya, seperti apa pengembangan karirnya ke depan. Karena tentu saja seorang pejabat fungsional adalah jabatan yang profesional dan mandiri. Harus sudah tahu seperti apa pengembangan karirnya, harus sudah tahu apa saja yang harus dikerjakan ke depan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan tentunya. Nah, mungkin ini saja video singkat terkait dengan seperti apa pengembangan karir seorang pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk ibu bapak semuanya.